Kota Baghdad atau Kota 1001 Malam. Kisah-kisah dalam 1001 Nights sering berlatar di Baghdad, menggambarkan kota sebagai pusat kemewahan, petualangan, dan keajaiban. Khalifah Abbasiyah ini sering menjadi tokoh dalam cerita, digambarkan berkeliling kota menyamar, menghadirkan citra Baghdad yang hidup dan penuh warna. Baghdad digambarkan sebagai kota dengan istana, pasar yang ramai, dan suasana magis, tempat keajaiban dan mitos bercampur dengan kehidupan sehari-hari. Baghdad adalah pusat kebudayaan Islam, di mana kisah-kisah seperti 1001 Malam berkembang melalui tradisi lisan dan majelis sastra. Kota ini dianggap sebagai simbol tempat di mana keindahan nyata dan elemen mistis bersatu. Sesuai dengan semangat cerita 1001 Malam, sebagai Universitas Al-Azhar Kairo, didirikan pada 970 Masehi oleh dinasti Fatimiyah sebagai masjid dan pusat ajaran Syiah Ismailiyah. Nama Al-Azhar sendiri diambil dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Setelah dinasti Ayyubiyah pada tahun 1171 Masehi, Al-Azhar menjadi pusat Islam Sunni, khususnya mazhab Syafi'i, dan berkembang sebagai pusat keilmuan Islam global yang mengajarkan ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, serta ilmu sekuler seperti matematika, astronomi, filsafat yang menggunakan sistem pengajaran halakoh, menarik pelajar dari seluruh dunia Islam menjadi tempat pertukaran intelektual dan budaya. Di bawah dinasti Mamluk, Al-Azhar berkembang pesat dengan perpustakaan besar dan menjadi pusat fatwa Islam. Selain pusat pendidikan, Al-Azhar berfungsi sebagai pusat diskusi keagamaan, penyelesaian masalah sosial, dan keputusan hukum. Berkontribusi dalam melestarikan tradisi keilmuan Islam, menyebarkan Islam moderat, dan menjadi pusat perlawanan intelektual terhadap kolonialisme. Hingga kini, Al-Azhar tetap menjadi institusi pendidikan Islam tertua dan paling dihormati di dunia. Istanbul atau Turki, Masjid Hagia Sophia. Istanbul adalah kota pelabuhan terbesar di Turki. Sebelumnya dinamakan Bizantium oleh bangsa Yunani. Lalu saat menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi, diganti namanya menjadi Konstantinopel oleh Konstantin Agung. Di Istanbul terdapat gereja yang sangat megah yang didirikan pada tahun 537 Masehi oleh Kekaisaran Justinianus yang diberi nama Gereja Hagia Sophia. Perjuangan daulah Islam untuk merebut kota Konstantinopel telah dilakukan sejak lama, namun selalu gagal. Baru pada masa daulah Kerajaan Ottoman, kota ini dapat ditaklukkan, yaitu pada era Sultan Muhammad II. Beliau pun diberi gelar Al-Fatih atau Sang Pembebas. Setelah itu, kota Konstantinopel diubah menjadi Istanbul sekaligus menjadi ibu kota. Dengan ini pula, Gereja Hagia Sophia berubah menjadi Masjid Hagia Sophia. India Taj Mahal. Islam telah datang di India sejak kekhalifahan Umar bin Khattab. Meskipun Islam selalu menjadi minoritas, tetapi perkembangannya signifikan. Bisa terlihat dari 4 tahapan pertama sebelum Kerajaan Mughal, kedua pada masa Kerajaan Mughal, ketiga pada masa kekuasaan Inggris, dan keempat Islam pada masa India sekuler. Adapun kemajuan Kerajaan Mughal di India dibagi menjadi beberapa aspek. Kemajuan di bidang perluasan wilayah, kemajuan di bidang ekonomi, kemajuan di bidang pendidikan, dan kemajuan di bidang arsitektur. Selanjutnya adalah Cordoba. Cordoba adalah ibu kota Andalusia, Spanyol. Islam masuk ke dalam Cordoba dalam 3 masa, yaitu masa berkembangnya Islam, era kejayaan Islam, dan masa kemunduran Islam. Cordoba juga dipimpin oleh 4 generasi, salah satunya yakni dipimpin oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Lalu, masa kejayaannya di era Abdurrahman Ad-Dakhil yang menjabat dari tahun 756 hingga 788 Masehi. Di masa Ad-Dakhil, ia membangun Universitas Cordoba yang sangat amat terkenal hingga saat ini. Demikian juga Istana Medina Az-Zahra yang sangat amat megah kala itu. Sehingga dikatakan oleh Zia Pasa bahwa hanya dengan melihat puing-puing bangunan tersebut sekarang, istana tersebut berupa mukjizat dunia yang tidak terpikirkan oleh para arsitek karena masih menyimpan sisa-sisa kemegahan di masa lalu. Tetapi suatu saat umat Islam tergoyahkan untuk berebut kehidupan di dunia dan didukungnya kedatangan kerajaan Kristen ke dalam Cordoba, membuat kerajaan Kristen membuat undang-undang guna untuk pengusiran paksa umat Islam keluar Spanyol. Dan yang terakhir adalah Iran, negara Iran.
Di Iran, khususnya ibu kota Teheran, memiliki luas wilayah yang sangat besar, hingga terbagi ke beberapa provinsi. Di era Bani Abbasiyah, mereka lebih melahirkan banyak ilmuwan Islam karena lebih berorientasi kepada peradaban dibanding memperluas wilayah. Dari banyak ilmuwan Islam yang lahir dan tumbuh di sana, di antaranya adalah ilmuwan dan imam besar yang sangat familiar di telinga kita semua, yakni Ibnu Sina, Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Bukhari, hingga Ibnu Majah. Adapun banyak peninggalan bangunan seperti Masjid Jami' Sepah Lasar di Teheran, Masjid Lutfullah, dan Istana Ali Kapo. Tidak kalah penting, dibangun juga pemakaman Bahishti Zahra yang berisi makam syuhada, termasuk putri Nabi SAW yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang masih ramai orang ziarah hingga saat ini.